Life is fine somehow, gotta regain control. Bertempur di kandang Australia akan menjadi laga hidup dan mati timnas Indonesia. Pasalnya, ini merupakan laga pembuka jalan bagi era baru tim kepelatihan di bawah komando Patrick Kluivert. Tambahan pasukan di lini tengah yang diisi oleh Ole Romani guna menjebol gawang lawan. Tentu saja membuat harapan fans akan lebih naik sedikit. Mau nggak mau, skuad Garuda harus mencuri poin setidaknya satu saja seperti target pribadi Kluivert. Namun fokus timnas Indonesia sepertinya tak hanya tentang poin saja, melainkan bonus berupa poin FIFA juga penting. Misi lain selain menuju Piala Dunia jelas wajib dijalankan, yakni menembus 100 besar ranking dunia yang harus beriringan dengan memaksimalkan kualifikasi round 3. Selain pemain keturunan, Erick Thohir menegaskan fokus skuad Garuda gak hanya di situ, melainkan juga pada kekompakan tim yang wajib disatukan oleh keberadaan sosok Kluivert. Jelas, hal ini bertentangan dengan apa yang sedang dianalisa pelatih Australia Tony Popovic, yang lebih fokus menganalisa strategi permainan pelatih baru, terutama Alex Pastoor, yang digadang-gadang menjadi peracik taktik utama. Lantas dari sisi mana keajaiban bisa terjadi saat bertandang ke Australia? Berikut adalah jawabannya. Datang di saat kondisi sedang bagus-bagusnya, Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan baru punya tantangan begitu sulit. Apalagi di laga debut menangani skuad Garuda, Coach Patrick harus langsung berhadapan dengan raksasa sekelas Australia, yang pada leg pertama ditahan imbang ketika bermain di GBK. Belum lagi, dengan bertambahnya striker Ole Romani ditargetkan bisa debut di Australia, akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk melakukan setidaknya sedikit perlawanan. Matchday Maret di Sydney Stadium tentu menjadi seperti hidup dan mati, sebab banyak fans semakin memiliki harapan tinggi. Betul tidak, coy? Namun mau bagaimana? Beratnya rintangan Coach Patrick harus kita dukung. Dengan penuh semangat, timnas Indonesia harus tampil maksimal apapun yang terjadi. Seperti yang dilakukan sekelompok komunikasi di negeri kanguru bernama Garuda Australia. Berhasil mengumpulkan WNI yang ingin memberikan support mental secara langsung di Sydney Stadium. Mengutip dari Instagram Garuda Australia, bahkan jumlah tiket yang telah dibeli melebihi batas jatah sebagai tim tamu. Di mana seharusnya pihak panitia menyediakan sekitar 2.000 tiket saja. Namun kelompok supporter tersebut beli lebih dari 2.000. Sampai update terbaru, sekarang mencapai 3.250 kursi untuk mereka amankan. Belum lagi jika masih ada yang mau menyusul dari Indonesia, Garuda Australia juga siap dititipi tiket asal belum habis. Ini artinya, tiket yang dibeli sepertinya membajak dari fans Australia. Itu pun akan bertambah terus, ya kan? Lebih lanjut, perang psikologis tak hanya datang dari banyak fans yang mendukung. Pemain hingga pelatih tentunya butuh kepercayaan tinggi guna mengantisipasi terjadinya kesalahan, terutama di lini pertahanan yang biasanya rawan. Apalagi skuad Garuda, era baru kepelatihan hingga pemain debutan tentu wajib beradaptasi guna kelancaran di atas lapangan. Untung saja, Patrick Kluivert beserta asisten-asistennya sangat mengerti hal ini. Alex Pastoor contohnya, ia menjadi sebuah gambaran bagaimana kerja keras sebagai asisten baru dengan belajar berbagai budaya serta bahasa Nusantara. Selain dari tim pelatih, Erick Thohir juga menyampaikan pesan bagaimana ia lebih memprioritaskan kekompakan tim. Yang saya yakini, itulah yang selalu saya anggap sebagai kerja tim. Maksud saya, mengapa saya sukses di sini? Bukan karena diri saya sendiri, karena tim saya. Karena kepercayaan dari masyarakat, dari pemerintah, dari FIFA, dari Anda. Ini tentang kerja tim. Saya sangat percaya pada kerja tim. Ini adalah sesuatu yang saya percaya Anda harus memiliki program yang bagus dan kuat. Tapi juga pelatih yang bagus dan juga pemain berkualitas, kata Erick Thohir di podcast The Highway. Iya,
Dari apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, kita bisa tahu bahwa dengan adanya tim kepelatihan yang begitu melimpah, bukan hanya pondasi taktik saja yang akan dibangun. Patrick Kluivert juga diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa dengan para pemain, federasi, hingga seluruh elemen pecinta sepak bola harus percaya padanya. Apalagi jika di atas lapangan dan di ruang ganti, seorang pemain butuh motivator yang mau didengarkan dalam keadaan apapun. Itulah kenapa nama besar Coach Patrick tentu saja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut. Dan jika kekompakan chemistry bisa terbangun di atas lapangan, target 1 poin dari Patrick Kluivert pribadi sangat realistis. Dan walaupun mencuri 3 poin sangat berat, percayalah, keajaiban itu pasti akan muncul dari mana saja jika kompak dan tak banyak melakukan kesalahan. Contohnya saja Bahrain, walaupun kita sebel sama negara itu, tapi mau gimana pun, skuad mereka begitu kompak. Bahkan saking kompaknya, wasit juga terkadang diajak kerja sama, ya kan? Australia makin sulit baca strategi. Pergantian pelatih hingga pemain keturunan baru membuat fokus pelatih Australia Tony Popovic lebih ke arah analisa individu. Alex Pastur dan tim kepelatihan lain kabarnya menjadi yang paling membingungkan baginya, sebab perbedaan taktik antara Kluivert dan asisten gak bisa dianalisa. Apalagi bagi Alex Pastur saja, yang digadang-gadang akan menjadi peracik taktik utama, punya banyak opsi strategi line up. Sebagai gambaran, line up di atas kertas andalan asisten Kluivert ini sebenarnya dengan menggunakan 3 back, 4 gelandang, dan 3 penyerang, seperti yang diterapkan saat menangani Almere City. Namun baru-baru ini, Alex Pastur justru mengejutkan jagat maya, karena dirinya juga bisa mengenakan formasi 9-0-1. Dinilai tak masalah dan bisa dipakai, lagian formasi cuma di atas kertas, berbeda dengan yang diterapkan di atas lapangan. Dan asisten 58 tahun ini juga menegaskan bahwa yang paling terpenting adalah hasil terbaik guna mengamankan poin. Tentu saja dengan statement-statement Alex Pastur begini membuat pelatih lawan akan semakin stres menganalisa. Ini sepertinya juga bagian dari permainan perang psikologis antara pelatih Australia dan Indonesia. Kejutan masih bisa terjadi. Selain oleh Romani, sebenarnya sudah ada Jerome Duwod yang sudah di-ACC oleh Erick Thohir. Namun sampai saat ini prosesnya belum jelas, sehingga kapan ia debut masih belum diketahui. Apakah di matchday mendatang bareng Ole atau tertunda hingga Juni? Ini seperti masih dirahasiakan oleh Erick Thohir. Entah akan dibikin kejutan lagi seperti biasa-biasanya atau gimana. Yang jelas peran Jero sangat dibutuhkan di skuad Garuda. Kluivert sendiri pasti mau secepatnya guna menjalankan strategi di atas lapangan dengan lebih tenang menggunakan Jero sebagai gelandang bertahan. Bonus FIFA menanti Indonesia. Selain fokus target untuk round 3, laga ini menjadi penting dalam perjalanan skuad Garuda. Berhasil menahan imbang Australia saja, kita berhasil mendapatkan bonus beberapa ranking FIFA. Misi lain menuju ranking 100 besar dunia, tentu saja harus dilanjutkan Patrick Kluivert selama beberapa tahun ke depan. Jika Indonesia menahan imbang saja, bisa mendapatkan cukup banyak poin. Mengutip dari Footy Ranking, Indonesia yang berada di ranking 127 setidaknya akan meraih 20,76 poin jika berhasil menumbangkan Australia, yang kini menduduki 26 peringkat FIFA. Dan jika imbang saja, setidaknya 8 poinan akan menjadi penambahan poin yang lumayan banyak, ya kan?
Jadi itulah berbagai keuntungan yang akan terjadi jika Indonesia benar-benar bisa memainkan laga versus Australia dengan lepas dan chemistry yang kuat. To back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.